satu benda koefisien restitusinya 0,2. Itu artinya kalau datangnya 10, maka setelah ini dipantulnya berapa? 2. Jadi ini sebenarnya pengertian dari koefisien restitusi. Untuk apa? Untuk menunjukkan perbedaan-perbedaan dari bermacam permukaan. Jadi kalau misalnya satu benda dilontar ke sana dengan koefisien restitusi 0,4 dengan kecepatan 50 meter per detik, berapa kecepatan pantulnya? Kita bilang berapa? 20. Jadi jangan diperkenalkan sama dengan apa? Min V2 aksen, min V1 aksen per. Nah ini jangan dulu gitu. Pusing dulu. Tapi kasih pengertian dulu. Itu untuk apa? Sebenarnya untuk mempermudah gitu. Untuk mempermudah karena kan kalau misalnya datang 10, pergi 4. Nah masa kan kalau nyebut itu panjang. Kalau bilang aja E-nya 0,4 enak kan? Pokoknya kalau E-nya 0,4 itu datang 10, baliknya 4 gitu. Ini misal 5 kg, katakan angkanya yang bagusan lah, 4 kg. Mungkin ini anggap berapa? 6 kg. Kemudian mereka itu bergerak sama-sama. Nah, ini berapa? Apa? Ya. Jadi dia saat dia bergeraknya ke sana. 4 kg, ini V, 4V dikurang berapa? 8. Terus dobrakan ya kan? Dobrakan yang ke sini berapa? 24 dikurang Oke, sekarang biasanya di soal-soal itu umumnya jarang orang pakai elastisitas 0,5, 0,3 jarang. Biasanya soal itu tumbukannya elastik sempurna atau tidak elastik. Tadi saya katakan kalau benda yang datangnya 10 meter per detik, maka baliknya kalau elastik 10 meter per detik kan. Ya dengan kata lain V misalnya ini satu aksen. Jadi V1 aksen sama dengan min V1. Gitu. Nah kalau misalnya ini benda yang bawahnya ini bergerak juga, ada V2 gitu. Jadi dengan kata lain ini ada satu bergerak dengan V1 gitu. Kemudian ada benda kedua bergerak dengan V2. Nah kecepatan relatifnya dia berapa? Kecepatan relatifnya dia V1 dikurang V2. Relatif kalau terhadap ini. Kalau dianggap diam kan di sini kan. Nah mantulnya kecepatan relatifnya apa? V2 apa? Aksen dikurang apa? 1 aksen, gitu kan? Atau V1 aksen kalau ini V dikurang V2 aksen. Jadi di sini elastik. Kalau elastik itu maksudnya tumbukan dia 10, ini juga 10. Yang disebut elastik ada tumbukan relatif dia 10, ini tumbukan relatif setelah tumbukan juga 10. Itu artinya elastik. Dan itu bisa dibuktikan kalau bahwa itu akan energinya kekal. Jadi dengan kata lain di sini dia akan elastik kalau kecepatan relatifnya V1 dikurang V2-nya itu adalah sama dengan ini besarnya. Cuman tandanya apa? Minus. Jadi kita kalau ke depannya kita cuma bilang bahwa kalau tumbukan elastik itu kecepatan relatifnya harus sama, cuman berlawanan arah gitu. Jadi dia tahu gitu kenapa? Karena dari awalnya dia sudah dikasih tahu arti elastisitas. Apa arti koefisien restitusi? Misalnya begini. Satu benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik menumbuk benda lain misalnya 5 meter per detik. Ini masanya 2 kg, ini misalnya 3 kg. Tumbukannya elastik. Berapa kecepatan ini sesudah tumbukan? Misalnya ini 1, ini 2, V2 aksen, V1 aksen berapa? Nah caranya kita lihat
Diawali dengan ini kemampuan mendobraknya berapa? 10. Sekarang menjadi berapa? 2V2 aksen kan? Jadi dobrakannya 2V2 aksen dikurang 10. Itu dobrakan dari 1 kan? 1 yang diterima kedua. Kemudian 2 ngasih ke sana. Yang besarnya sama dobrakannya, betul nggak? Nah, ini yang mengurangi dia 30 dikurang apa? 3V1 aksen. Nah, udah. Itu kita dapat 1. Nah, kemudian berikutnya apa? Berikutnya kecepatan relatif dia. Kecepatan relatif dia ini sebelum tumbukan berapa ini? Kecepatan relatifnya 5 kan? Nah, 5 itu kan kecepatan relatif sebelum tumbukan. Ini kecepatan relatif dia apa? Tandanya mesti apa tadi? Minus, karena balik arah kan kalau dia pengertian semula. Nah, udah dari dua ini kita bisa dapatkan V1 aksen berapa, V2 aksen berapa. Ya. Apa? 30 mana? 30 min. Ya, sorry, thank you. Oke, enggak. Misalnya, satu benda bertumbukan dengan elastisitas 0,2. 0,2 itu apa artinya? Artinya kecepatan sesudah tumbukan relatifnya itu sama dengan apa? 0,2 kali dari yang mula-mula gitu. Jadi tidak hanya rumus tapi dia ngerti artinya. Jadi koefisien restitusi 0,2 artinya kecepatan dia relatif. Jadi V2 aksen dikurang atau V1 aksen dikurang V2 aksen ini kan kecepatan relatif sesudah tumbukan kan? Itu sama dengan apa? 0,2 kalinya dari kecepatan relatif mula-mula. Nah, ini 0,2 kalinya dari gitu. Memang dapatnya sama kan biasa sama dengan apa? Min apa? V2 aksen min V1 aksen per V2 dikurang V1 gitu kan? Sama, cuman ini kalau bisa dikasih ke sini supaya dia lebih ngerti gitu. Apa pengertian fisiknya? Bahwa kalau 0,2 artinya apa? Ya kecepatan relatif sesudah tumbukan itu sama dengan 0,2 kalinya kecepatan relatif sebelum tumbukan. Arahnya minus. Nah, ya. Kasih minus, jangan lupa minusnya. Kenapa minus? Tadi kan dari awal kita udah definisikan. Ada benda masanya M. Kemudian ini ada suatu dumbbell dihubungkan dengan satu batang. Nah, ini tumbukan. Tumbukan terus setelah tumbukannya elastik. Nah, setelah tumbukan ini apa? Bergerak kan? Bergerak terus dia apa? Muter kayak kemarin gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah berapa kecepatan pusat massa sesudah tumbukan? Jadi V pusat massa dia ini berapa sesudah tumbukan? Dan omeganya sesudah tumbukan berapa gitu. Yang ini tumbukan. Pelan-pelan, oke. Mula-mula dia punya apa? MV0. Setelah tumbukan, misalnya, setelah tumbukan nih VA aksen, misalnya. Nah, ini setelah tumbukan kita namakan apa? Oke. Mula-mula dia MV0. Sekarang menjadi apa? MVA aksen. Kurang. Kenapa bisa kurang? Karena ada dobrakan dari si B, betul nggak? Kemana arah dobrakannya? Ke sana. Makanya ngurangin dari MV0 menjadi MVA aksen. Dikurangin karena ada dobrakan dari si B. Nah, sekarang kita lihat si B. Karena si A, si B ini ngasih dobrak ini, si A juga ngedobrak si B.
besarnya dobrakan ini. Nah, dobrakan ini akan mengubah kecepatan si B, betul nggak? Sehingga tadinya misal diam sekarang menjadi, nah, maka ini harus sama dengan 3. Ya, sampai sini jelas nggak? Ya jelas ya. Oke. Nah, setelah itu tumbukannya elastik. Nah, atau ini kita selesaikan dulu aja, gampang. V0 dikurang VA aksen sama dengan 3. Oke. Sekarang lihat tumbukannya. Tumbukannya elastik. Berarti kecepatan relatifnya sebelum dan sesudah tumbukan apa? Sama. Nah, sebelum tumbukan apa? V0, betul nggak? Sebelum tumbukan kan? Karena yang itunya diberhenti kan, diam. Sesudah tumbukan apa? Dikurang tandanya minus. Nah, supaya ini bisa dikurangin gimana caranya? Ini dikali 3 aja ya. Ini saya kali 3 ya. Saya kali 3, berarti ini apa? 3, ini 3. Kalau kali 3 jadi apa? V0, kalau mau dirapihin lagi, tunggu. Jadi kita ada 2 persamaan, V0 dikurang VA aksen sama dengan 3 VB aksen. Yang ini 3 V0 ditambah 3 VA aksen sama dengan 3 VB aksen. Diapain? Apa? Kurangin. Nah, tapi sebenarnya nggak ada gunanya nyari VA aksen. Kita mau cari apa? VB aksen. Kalau mau cari VB aksen mendingan nggak usah kali 3 gitu ya. Ya ngapain kita mau cari kan VB aksen ya, betul nggak? Jadi ini nggak usah kali 3, berarti tambahin aja ya. Tambahin jadi apa? 2 V0 sama dengan, ini VB aksennya. Nah, kalau udah gini udah gampang dong. Kayak yang kemarin. Ya nggak? Si B-nya sekarang bergerak dengan setengah V0 kan? Coba yang ini dulu, lihat dulu. Ini jadi nggak jadi dikali 3. Nggak usah kita kali 3 karena kita mau ngilangin VA-nya. Dengan setengah V0 kan? 3M terus ini M. Nah, jadi V pusat masanya bisa dihitung kan? Omeganya bisa. Berapa omeganya? Panjangnya L. Nah, jadi soal yang kompleks dipecah-pecah jadi gampang kan? Karena kemarin kita udah familiar dengan ini. Berapa dapatnya? Omeganya? Berapa? 3 V0 per 2L? Betul? Atau ada yang lain? Coba cari ininya dulu. Cari apa? Ya, V pusat massa. V pusat massa berapa? V pusat massa adalah 3M kali setengah V0 ditambah 0. Betul nggak? Lagi berapa? 4M. Berarti berapa? 3 per 8 V0. Jadi 3 per 8 V0. Nah, kalau VPM-nya aja 3 per 8 V0, berarti kecepatan ininya berapa terhadap pusat massanya? Setengah itu 4 per 8 kan? Berarti ini 1/8 V0. Yang kesini 3 per 8 V0. Sekarang ininya berapa letak pusat massanya? Berapa? 1/4. Ini 3/4. Jadi omega berapa?
1/8 V0 dibagi apa? L berapa? Per L. Ini. Ya. M kecil, kemudian ditembakkan masuk ke dalam balok, baloknya berayun. Jadi pertanyaannya adalah berapa sudut ayunnya itu. Ini umum lah, gampang, pasti Bapak Ibu udah biasa. Sekarang kita lihat kecepatan sesudah balok, sudah peluru masuk dulu. Berarti di sini awalnya apa? MV0. Setelah itu menjadi kecepatannya misal sesudah tumbukan adalah V. Awalnya MV0 peluru. Sekarang menjadi apa? Kenapa? Karena ada dobrakan dari batang kan, nahan. Dobrakan itu nahan gitu. Nahan. Nah, karena kenapa si batang nahan? Karena dia dikasih dobrakan sama peluru. Dobrakan pelurunya mengakibatkan si ini M kali V. Tadinya 0 menjadi MV gitu kan. Maka di sini kita bisa dapat V sama dengan apa? Nah, ini adalah kecepatannya. Nah, sesudah tahu kecepatannya, ya gampang sekarang naiknya. Kenapa? Kita lihat aja kalau benda misalnya sini titik, dia naik ke sini. Ini theta. Ini apa? Ini L apa ini? L cos theta kan? Naiknya ini kan, betul nggak? Jadi dia punya energi berapa nih? Energinya dia adalah setengah M total kali apa? Kali V-nya, betul nggak? Ya, kan dia naiknya dua kan, M dan ini. Terus ini hilang oleh siapa? Diambilin sama siapa? Diambil sama gravitasi. Jadi diambil sama gravitasi mg dari sini ke sini kan? L min. Karena diambil gravitasi jadi apa? Habis, berhenti. Nah, dari sini cos theta-nya tahu berapa. Ini ada Meriam. Meriam turun dari sebuah bukit. Jadi setelah menempuh jarak L, Meriam ini, dia melepas tembakan. Melepas tembakan, jadi melepas tembakan. Kemudian selama waktu tertentu dikasih, dan dia ini si Meriam ini kemudian berhenti. Jadi setelah melepas tembakan, dia berhenti. Nah, diketahui kemampuan mendobrak dari pelurunya ini adalah P. Pertanyaannya adalah berapa lama tembakan itu berlangsung supaya meriam itu berhenti. Jadi dia kan nembak ke sana, ya, berarti dalam hal ini yang ngeberhentiin apa? Ini kan dikasih dobrakan, berarti peluru ngasih dobrakan ke sana kan? Jadi dengan kata lain, yang menghentikan meriam ini adalah dobrakan dari ini, betul nggak? Nah, berarti dobrakannya ke arah ke sana. Ini P, dia yang menghentikan meriam. Jadi arah ke sana, ya, dia kan pertama punya dobrakan. Dobrakan dari siapa? Dari gravitasi kan? Dia menempuh jarak L kan? Nah, kita hitung dulu dobrakannya gravitasi berapa. Gimana cara ngitung dobrakan? Gayanya berapa? Nah, berarti kan boleh cari dari MV, cari kecepatannya dulu, boleh juga cari dari gayanya. Ini kan yang ngasih dobrakan ini apa? Mg sin alfa. Ini dobrakan yang dikasih sama gravitasi kan? Kali waktunya. Waktu dari sini ke sini berapa? Apa?
Cari waktunya apa? Akar gimana? Apa? Ntar dulu coba kita lihat lagi. Kalau di sini kecepatannya 0. Ini kecepatannya apa? G sin alfa kali T. Betul nggak? Ya kan? Jadi kecepatannya itu. Berarti jarak yang ditempuh berapa? L sama dengan apa? 0 ditambah G sin alfa kali T bagi 2. Jadi T sama dengan akar. Gitu kan? T-nya sampai situ. Nah, berarti dobrakan yang dikasihnya adalah Mg sin alfa dikali apa? Atau akar 2G L sin alfa. Ini adalah apa? Dobrakan, betul nggak? G-nya kan dibagi G sin, betul ya? Ya. Nah, ini adalah dobrakan yang dikasih oleh gravitasi. Jadi sekarang si meriam punya dobrakan sebesar ini. Ke arah sana dobrakannya. Nah, dobrakan ini mesti dihentikan sama si P. Jadi ya, dia mesti dihentikan sama si P, berarti kalau ini alfa, apa? P cos alfa, betul? Harus sama dengan apa? Nah, tapi harus ingat, dari sini ke sini juga dia masih turun. Gravitasi ngasih apa? Ya, ngasih dobrakan juga kan? Berarti P cos ini yang ke sana itu harus sama dengan apa? Dobrakan dari dia, tambah lagi dobrakan dari yang tambahan itu, betul nggak? Tambah apa? Mg sin alfa dikali T. Jadi T-nya dapat. Gitu. Jelas nggak? T-nya ini T yang lain sama yang mula-mula. Jadi T-nya ini misalnya T aksen. Ada suatu kendaraan sini licin. Ada benda fenol di sini. Nah, kemudian dia naik. Nah, ketika naik dia sini dia kan nanti ke atas, betul nggak? Ya, dan ini masih meneruskan perjalanan, betul nggak? Tapi dia masih punya kecepatan ke arah sana, jadi dia nanti akan gerakannya gini. Terus, nah waktu di sini dia ketemu lagi, masuk lagi. Ya, ini gerak parabola masuk lagi. Nah, masuknya pas gitu. Ya. Nah, sekarang gimana cara ngitung? Pertanyaannya adalah gini, berapa titik tertinggi ini? Nah, ini gabungan kan? Oke, sekarang kita lihat dulu. Pelan-pelan. Ya. Mula-mula cakram ini yang jalan, dia punya kemampuan mendobrak berapa? MV0. Mula-mula MV0. Nah, kemudian dia naik sampai di atas. Ke sini. Awalnya si M besarnya diem. Jadi tapi ketika dia mencapai titik di sini, nah, waktu dia mencapai titik sini, anggap kecepatannya Vx. Saya mau tanya, kecepatan ininya juga Vx dong, betul nggak? Kan nempel, ya kan? Kan sama-sama gitu ya. Berarti kalau saya mau tahu berapa Vx-nya, hitungnya gimana? Awalnya MV0, ya. Terus dia berkurang menjadi Vx. Kenapa berkurang? Karena ada dobrakan dari si M besar, betul nggak? Jadi dia menjadi MVx. Ada dobrakan. Nah, dobrakan itu dikasih ke si M besar, betul nggak? Jadi ini sama dengan apa? Nah, Vx-nya dapat.
Sampai sini jelas. Energi berapa? Setengah. Gitu kan? Energi ini diambil sama siapa aja? Sama setengah. Gitu, betul nggak? Ya. Terus apa lagi? Kan awalnya di sini ya. Awalnya ini sekarang energi ini dikasih sama dia di sini. Tambah setengah. Gitu, betul nggak? Ada gravitasi naik, betul nggak? Tapi naiknya anggap sedikit, jadi gravitasinya diabaikan aja. Oke. Jadi ininya kenaikannya tinggi kecil gitu. Jadi kita abaikan, di soal diabaikan lah gitu. Nah, jadi di sini kita bisa dapat apa? V-nya kan? Betul? Vx-nya udah tahu dari atas. Ini kan kita tahu Vx-nya dari sini. Kalau Vx-nya udah tahu, maka kita di sini dari sini bisa dapat Vy. Nah, udah. Kan selanjutnya gampang. Tinggi maksimum. Iya enggak? Kan Vy-nya udah tahu. Ini kan gerak peluru biasa, betul nggak? Vy-nya udah tahu, Vx-nya udah tahu. Jadi tinggi maksimumnya apa?